warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Baik. Ya, namanya kenapa ada kakak kelas belajar di sini? Oh iya, hari ini ada kakak kelas belajar di sini ya. Nah, karena untuk kakak kelas kita kelas 5, Pak Dano sedang tidak bisa hadir ke sekolah, sedang ada keperluan. Jadinya tugasnya Pak Dano dirangkap sama sana. Jadi dirangkap di sini kita belajar antara kelas 4 dan kelas 5. Di sebelah kirinya di sana adalah kelas 4, sebelah kanannya di sana kelas 5. Ya, kelas 5 siap belajar di sini ya, bersama di sana ya. Untuk kelas 4 kita nggak apa-apa ya dibagi kelas dengan kelas 5 ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, nah kita berdoa dulu, ya berdoa. Setelah itu seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia. Untuk kelas 4 siapa yang hari ini tidak masuk? Regita sama Syafina. Kenapa Regita sama Syafina? Regita sakit, Syafina sakit. Iqbal, iya Iqbal tadi sudah di sana sakit. Nah untuk kelas 5 hari ini siapa yang tidak masuk? Nggak ada masuk semua ya? Ya. Oh ya masuk semua. Ya. Oke sekarang, nah karena kelas kita ada 2 kelas 4 dan kelas 5. Jadi nanti di sana ngajarnya juga bergantian. Bergantian, nanti ke kelas 5, setelah itu ke kelas 4, nanti ke kelas 5 lagi, kembali lagi ke kelas 4 gitu ya. Nah untuk kelas 4 hari ini kita belajar IPAS tentang proses fotosintesis. Dan untuk kelas 5 hari ini pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Untuk kelas 5 pelajarannya bahasa Indonesia, materinya sampai di apa? Halaman 3 ya, mengenal teks prosedur. Oke, sekarang kelas 4. Untuk kelas 4, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, siswa mampu memahami hasil dari fotosintesis. Dan yang ketiga, siswa memahami dampak dari fotosintesis dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan hidup. Untuk kelas 5, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami teks prosedur dan siswa dapat membuat teks prosedur sederhana. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, sekarang coba ke kelas 4. Kelas 4 tadi kita akan belajar apa? Ya, IPAS, proses fotosintesis. Coba, sebelum kita belajar proses fotosintesis, di sana makanya. Ya. Kamu tahu tumbuhan? Tahu. Tahu daun tumbuhan? Tahu. Warnanya apa? Hijau. Hijau. Nah, kenapa kok daun tumbuhan itu berwarna hijau? Kenapa? Siapa yang tahu kenapa daun tumbuhan berwarna hijau? Ya, karena ada zat klorofil. Betul. Betul, karena ada zat klorofil. Lalu siapa yang tahu? Di daun kan ada zat klorofil. Nah, fungsinya untuk apa zat klorofil? Ya, untuk fotosintesis. Nah, betul. Hebat kalian ya. Nah, sekarang untuk kelas 5 kita akan belajar apa tadi teks prosedur. Sebelum masuk ke pembelajaran teks prosedur, di sana makanya. Siapa yang pernah memasak mie instan di rumah? Ya. Oke, semua pernah ya? Ya. Terus kalau kamu mau memasak mie instan, pernah lihat kemasannya tidak? Tidak. Pernah tidak? Di situ ada tidak langkah-langkahnya untuk memasak mie? Ada. Sudah tahu tidak? Tidak. Karena sudah bisa ya. Oke. Nah itu ya, itu kita masuk ke teks prosedur. Untuk kelas 5, coba dibaca dulu materinya teks prosedur halaman 63. Ya, halaman 63, buku modulnya dibaca dulu. Ya, dibaca dulu.
mengajak kalian untuk menyanyikan lagu fungsi bagian kedua. Masih ingat? Masih. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga di laut punya helai dan tangkai, zat klorofil untuk fotosintesis. Jadi tumbuhan mempunyai daun yang berwarna hijau yang terdapat zat klorofil. Untuk apa tadi? Fotosintesis. Nah, sekarang coba dibuka bukunya halaman 13. Sudah? Halaman 13 dibuka. Sekarang dibaca dulu, dibaca materinya, dipahami dulu ya. Oke, kelas 5 sudah dibaca materinya? Ya. Kalau sudah dibaca coba. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur, Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis, bertahap dan berurutan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. ya. Teks prosedur bisa diartikan dengan ringkasnya yaitu cara untuk melakukan sesuatu atau langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu ya. Lalu tujuannya apa teks prosedur ya? Gimana? Memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu. Nah, selain pengertian dan tujuan dari teks prosedur, ada juga ciri-ciri teks prosedur. Siapa tahu ciri-cirinya? Yang pertama yaitu dia bilang Menggunakan kalimat perintah. menggunakan kalimat perintah. Ciri-ciri yang kedua, Sandi, Menggunakan kata kerja aktif. menggunakan kata kerja aktif. Ciri-ciri yang ketiga, aktif, Berisi langkah-langkah kegiatan yang betul. berisi langkah-langkah kegiatan yang betul. Jadi ciri-cirinya ada berapa? Yang satunya tadi menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, Berisi langkah-langkah kegiatan yang betul. berisi langkah-langkah kegiatan. Setelah kalian mengetahui pengertian, tujuan, dan ciri-cirinya, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari teks prosedur? Ada? Cara membuat mie instan. Cara membuat mie instan, bagus. Ya? Cara mengoperasikan HP, bagus. Cara menggunakan laptop, bagus. Cara menggunakan catur atau cara memainkan catur, ya. Berarti kalian tadi sudah membaca ya, sudah membaca, sudah paham. Nah, oke. Selanjutnya misalnya bentuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 10 anak dibagi 3 kelompok. Jadi nanti ada satu kelompok yang berisi 4 anak. Oh ya. Ya. Silakan duduk bersama kelompoknya. Kelompok sama. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 3. Nah, sudah. Untuk tugasnya tugas kelompok adalah membuat teks prosedur tentang cara membuat apa ini? Celengan. Iya, cara membuat celengan dari kalan bekas. Nah, ini celengannya. Bisa dibuat. Ingat nanti cara-caranya ini. Ya, silakan dibaca. Nah, sekarang kita beralih ke kelas 4. Coba, sudah dibaca belum? Sudah dibaca? Kalau sudah, fotosintesis ya? Apa itu pengertian fotosintesis? Siapa yang bisa? Pengertian fotosintesis apa? Ya? Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Oke. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hidup. Lalu dalam proses fotosintesis itu apa
Tumbuhan itu memerlukan air, cahaya matahari, karbon dioksida, dan zat klorofil. Dari proses fotosintesis itu apa yang dihasilkan? Oksigen. Oksigen. Dua. Karbohidrat. Ada lagi? Gizi. Ya, coba nih, di sana punya alat media. Ayo coba jadikan di depan. Nah, ini adalah gambar apa? Gambar tumbuhan. Setelah menjadi tumbuhan banyak apa? Air dari dalam tanah. Diserap melalui apa? Melalui akar. Melalui akar. Dari akar tumbuhan menyerap air. Kemudian air itu disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Disalurkan ke bagian tumbuhan. Batang, berdaun, lalu daun ini berwarna apa? Hijau. Tadi kenapa kok berwarna hijau? Mengandung zat klorofil. Untuk proses fotosintesis, air ini bersama zat klorofil ini membutuhkan cahaya matahari. Kenapa? Dan karbon dioksida melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya yang dihasilkan adalah apa lagi? Oksigen dan karbohidrat. Ada yang ditanyakan? Ya, paham? Tidak. Kalau begitu, sekarang di sana bagi menjadi 3 kelompok. Tiga kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bergabung dengan kelompoknya untuk mengisi lembar yang kalau itu siapa yang mau presentasikan depan? Ya, kelompok 1 yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan alas dan bahan apa saja yang digunakan dalam membuat caranya bentuk kaleng bekas. Yang pertama, kaleng bekas organ panel lalu yang kedua adalah bisa menggunakan teks prosedur untuk membuat caranya bentuk kaleng bekas. Yang pertama adalah siapkan alat dari air. Yang kedua, belajar bahwa ada kain panel. Yang ketiga, penting kain panel sesuai dengan bola. Yang keempat, revisi kaleng bekas dengan pembayaran kain panel. Kemudian nanti sisa kainnya. Yang kelima, dan kain panel ada kain bekas. Yang keenam, hiasi dengan kain panel yang sudah dihiasi sesuai dengan warnanya. Yang ketujuh, celengan dari kain bekas yang digunakan. Siapa yang berkenan sekarang? Oke, silakan kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan memberikan kami. 1. Kita belajar cara mendapatkan makanan. Apa perbedaan antara tumbuhan dan hewan? Tumbuhan sama dengan bisa memasak makanannya sendiri. Manusia dan hewan mendapatkan makanan dari tumbuhan. 2. Apa yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Air, cahaya matahari, dan karbon dioksida. 3. Apa yang harus dihasilkan dari proses fotosintesis? Oksigen dan karbohidrat. 4. Mengapa proses fotosintesis merupakan proses yang sangat penting? Karena fotosintesis menghasilkan oksigen yang sangat penting untuk kehidupan makhluk. 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menyiram dan merawatnya setiap hari? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Ya, tadi kelas 4 proses fotosintesis, ya kan? Nah, jadi proses fotosintesis adalah proses memasak makanan pada tumbuhan hijau. Dengan dibantu apa tadi? Air, cahaya matahari, karbon dioksida, dan klorofil. Nah, proses fotosintesis menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Nah, untuk kelas 5, teks prosedur tadi adalah teks tentang cara melakukan sesuatu. Ya, atau langkah-langkah melakukan belajar kita. Ada pertanyaan? Iya. Semua ada pertanyaan? Iya. Kelas 5? Iya. Kalau tidak ada yang ditanyakan,
cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu Belajar. biar menjadi apa? Sukses. Ya. Dan berguna bagi orang lain, nusa, bangsa, dan agama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.